Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari dalam Suara Perempuan Muslimah. Para sahabat Zakat TV, ada yang menarik bahwa ternyata sekarang yang menjadi foto model tidak hanya manusia, tapi juga makanan. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Saat ini bersama saya telah hadir seorang muslimah, seorang food stylist, Mbak Rinto Hapsari. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sehat, Mbak? Amin, insya Allah. Kita akan ngobrol banyak tentang makanan yang bisa jadi foto model, begitu ya. Dan Mbak Sari ini adalah seorang food stylist. Iya. Gimana sih Mbak, apa sih sebenarnya food stylist itu, bisa diceritakan kepada para sahabat Zakat TV? Sebetulnya food stylist ini kalau di Indonesia ya pada umumnya itu adalah profesi yang termasuk baru. Karena kalau kita ngisi di KTP, diisi food stylist, pasti petugas KTP bingung, ini apa? Jadi, kenapa? Karena pertama tidak ada sekolahnya. Orang hanya mengenal makanan lewat profesi chef, ya, atau orang yang punya restoran begitu. Sedangkan kenapa sekarang profesi food stylist itu dibutuhkan, walaupun orang juga susah nyari food stylist itu di mana? Karena dia tidak ada badannya, tidak ada asosiasinya. Tapi kalau orang hanya bisa mencarinya itu lewat majalah-majalah, ya, yang terutama di ibu kota. Jadi profesi food stylist sejauh yang saya pengalaman saya itu ngumpulnya di Jakarta, di Bali ada. Jadi di kota-kota besar saja yang kegiatan kulinernya kuliner, dining atau magazine itu hidup ya. Nah Mbak, mungkin para sahabat Zakat TV juga bertanya-tanya gitu ya, food stylist berarti itu menghias makanan begitu atau bagaimana? Jadi gini, kalau misalnya kita pergi ke restoran ya, seringkali kita memilih menu kan bukan karena kita melihat makanan, tapi kita melihat fotonya dulu. Oh ya. Saya mau lihat ini, apalagi jadi di daftar menu itu kan banyak foto-foto ya. Iya, kalau kita duduk masuk, kalau kita lewat pun pasti yang kita lihat, misalnya kita mau pilih restoran. Kalau restoran itu menampakkan fotonya entah di depan dulu sebelum kita masuk, itu pasti menarik makanannya. Bayangin nggak kalau misalnya itu dimasak oleh chef begitu saja, terus tanpa ditata, taruh di foto, belum tentu menarik. Karena tugas food stylist itu adalah memvisualkan hasil masakan, baik masakan yang dimasak oleh chef atau yang dimasak oleh dirinya sendiri untuk keperluan keperluan tertentu. Jadi perlu ada sentuhan tersendiri, sama seperti kita di make up. Iya, kurang lebih gitu. Kalau make up artis kan membuat wajah seorang menjadi setidaknya bersih, syukur-syukur cantik. Nah itu juga begitu. Jadi makanan itu harus yang appetite. Kenapa harus appetite? Menggugah selera. Menggugah selera, karena kita misalnya mau jualannya kan, kita jual makanan, kita jual resep, gitu. Jadi misalnya saya dapat order dari bakery. Nah, misalnya pizza nih ya, pizza topping, saya terus tanya, toppingnya apa? Jamur. Ternyata oleh si pastry bakernya ini dia jamurnya cuma sedikit, karena kan terkait bisnis. Nah kalau untuk dipajang nggak bisa, jadi saya minta tolong kirim 10 bentuk yang sama. Nanti dari 10 itu saya cek yang kira-kira bentuknya paling bagus yang menurut saya. Saya diskusi dengan fotografer, saya maunya begini, karena misalnya pizza itu lepek, jadi Mas fotografer harus ngambilnya dari atas. Kenapa? Supaya kelihatan toppingnya. Nanti saya dari 10 itu memindahkan jamur satu-satu nempel, Mbak. Kerjaan saya, jadi saya suka ketawa sendiri. Kerjaan nempel kok dibayar. Tapi itu ada seninya sendiri ya, Mbak? Ada. Pastinya. Dan itu berarti ada teknik. Misalnya, masa kalau tadi bicara yang kita jual adalah jamurnya, toppingnya, gitu. Ini sekarang saya ingin menjual makanan pedas. Pedas itu kan dari rasa, bukan dari secara tampak, bentuk misalnya. Ya. Itu ada ini sendiri. Ada sentuhan sendiri hingga terlihat pedas begitu. Pedas itu biasanya kelihatannya warna merah. Berarti hidangan yang berkuah merah itu udah pasti kelihatan pedas. Terus kita bikin seperti chili oil. Jadi nanti misalnya sup pedas kayak ramen itu kan pedas. Terus supaya kelihatan kasih aja chili oil. Jadi ada titik-titik chili merah, itu pasti udah kesan pedas. Itu nggak perlu lah. Kalau dulu kan kita lihat kan kalau ibu-ibu PKK tuh bikin bunga dari cabai gitu. Kalau saya udah nggak gitu lagi. Jadi kalau cabai misalnya digunting lurus, nanti dia di dalam sebelah hanya curly, itu curly aja.
Jadi more modern and stylish ya. Iya, dan itu dengan format yang minimalis ya. Iya. Artinya tidak ribet, tidak harus Enggak. berbentuk bunga. Jadi saya tidak harus tahu. berbentuk. Kalau dia mau jual ramen kan mie. Misalnya dia toppingnya ramen dengan tempura. Jadi ya bahan utama harus tempura dan ramen harus kelihatan. Jadi misalnya yang taburannya hiasan, kalau lebih menonjol berarti salah itu. Oh, jadi ini Nggak sesuai tergantung dari tujuan. poin mana yang kita tonjolkan Iya, begitu. permintaan klien maunya apa. Nanti saya menerjemahkan permintaan klien ke dalam bentuk visual. Sepertinya begitu. Nah, dalam bekerja, Mbak Sari itu berhubungan dengan siapa saja? Timnya itu terdiri di atas fotografer pastinya. Biasanya orderan kan datang dari pihak klien. Nanti biasanya saya art director dulu. Art director kan yang udah punya itu kerjanya. Nanti art director maunya misalnya saya mau lighting yang elegan, penataan yang rustic misalnya. Oh berarti saya nanti cari backgroundnya kayu-kayu. Mau yang elegan, oh berarti saya harus misalnya piringnya harus Wedgwood yang bikinan Perancis, yang ini saya harus tahu itu. Terus lightingnya mau siang malam mau available nanti harus tahu. Berarti saya karena saya senang film, jadi saya kalau nonton film tuh ngeliatin kamera jalan kemana, bukan pemainnya aja gitu. Itu ada gunanya nanti. Terus suka baca, emang harus begitu. Karena nggak ada sekolahnya. Jadi misalnya klien nanti art director nentuin, Mbak saya mau misalnya ini acara minum teh untuk Nyonya Gedongan. Kan nggak mungkin menampilkan piring itu nggak mungkin. Tapi kita harus yang fine porcelain, gelasnya harus betul begitu. Jadi emang harus tahu pottery, harus tahu table setting, harus tahu. Karena kan kadang-kadang nggak cuma 1x1, tapi misalnya penataan yang panjang itu kan juga dikerjakan. Jadi nanti setelah dia director, kerjasama dengan fotografer atau director of photography yang kalau untuk film. DOP-nya. Gitu ya Mbak. Mbak, ini akan semakin menarik dan para sahabat Zakat TV juga penasaran karena ini ternyata food stylist seorang ilmunya tidak ada sekolahnya ya Mbak. Sampai saat ini belum ada sekolahnya, tapi bagaimana seorang Rinto Hapsari atau biasa kita panggil dengan Mbak Sari menggali ilmu itu dan akhirnya memilih food stylist menjadi sebuah profesi pilihan gitu ya Mbak ya. Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, setelah tadi kita mendengarkan apa itu food stylist gitu dan bagaimana cara bekerjanya gitu ya. Sekarang saya ingin tahu lebih banyak dan tentunya para sahabat Zakat TV juga ingin tahu kenapa food stylist akhirnya menjadi pilihan Mbak Sari sebagai profesi, Mbak. Kalau saya cita-cita tadinya tuh arsitek. Terus sama ayah saya dimasukin sekolah ke SMKK Boga. SMKK Boga lurusnya kemana ya? Sedangkan waktu itu IP-nya ya tinggilah kira-kira begitu. Terus saya sekolah di Boga. Saya pikir kalau jadi guru nggak enak ya. Nah kebetulan saya bisa nulis lah. Ini saya kerja di majalah Mbak. Di majalah tadinya majalah cuma dapat 3 tahun, nggak enak ya. Kantornya jauh. Akhirnya pindah ke majalah wanita terkenal Femina. Dari situ saya dapat 11 tahun, di situ belajar banyak karena ya harus kan bisa menulis, bisa styling, terus bisa juga jadi I.O. lah begitu. Nah di situ tuh tadinya belajar tuh dari fotografer. Dulu ada fotografer yang kebetulan bisa styling. Tadi saya nggak ngerti. Ya foto diapain? Taruh di meja yang mana? Taruh aja. Lama-lama, oh gitu kerjanya saya nangkep sendiri. Hal pertama yang saya lakukan, kayaknya nih menarik nih, penuh tantangan, itu saya melatih visual saya itu mengumpulkan gambar makanan yang menurut saya jelek dan yang menurut saya bagus. Saya jiplak yang jelek itu artinya bagaimana? Jiplak ditiruin, ini kan fotokopi.
ini yang jelek nih, oh ini misalnya backgroundnya biasa, angle-nya gini, saya foto-fotonya sendiri. Kenapa saya bisa foto? Karena ayah saya Fotografer. hobi motret. Oke. Jadi dari kecil tuh udah, Jadi sudah dibekali itu ya Mbak? saya tuh sebab kebetulan ini, oh ya karena dulu gitu, jadi kayak film Slumdog Millionaire itu loh. Ditanya bukan karena pintar, tapi hanya karena kebetulan di tempat yang semua benar serba aja kebetulan. gitu. Tapi sebenarnya kalau kita hayati lebih dalam, sebenarnya tidak ada yang kebetulan ya Mbak. Oh, gitu Tapi ya? itu memang sudah diarahkan Iya, bahwa iya. Mbak Sari memang akhirnya menjadi seorang food stylist Iya, gitu. iya, iya. Nah Mbak memberikan, memang Mbak Sari tadi cerita bahwa Mbak Sari belajar dari yang bagian art tadi kan? Iya. Gitu. Tapi kan ini sama seperti halnya kita mengarahkan gaya kalau objeknya adalah Iya. manusia, Iya. itu dia gerak sedikit bagusnya bagaimana, tapi kan ini benda mati ya Mbak. Benda mati, Nah ya. tingkat kesulitannya dari mana? Di timing dan bahan. Timing dan bahan. Timing itu misalnya gini, sayuran. Saya misalnya di lokasi foto saya harus pasti ruangannya dingin apa panas. Kalau panas berarti saya mesti bawa chiller. Kalau dingin berarti saya aman naro. Oke, itu mempengaruhi Misalnya- warna begitu? Iya, warna layu. Nanti nggak oke, segar. iya. Misalnya gini, daun mint. Saya tahu bikin daun mint itu segar terus. Berkat trial and error. Ternyata dia cukup direndam air. Tapi sedikit aja esnya. Kalau banyak nanti dia jadi keplonyotan gitu. Timing. Nah, timing itu begitu. Karena dia mudah lembek begitu. Iya layu kan, Oh, oke. nanti item-item. Iya, Kalau iya, di foto pasti ketangkep. Terus dari bahan. Begitu kita punya bahan bagus dan waktunya tepat, itu lebih gampang karena dia benda mati. Nanti dia bisa hidup karena lighting dari fotografer punya lighting itu bisa. Jadi intinya adalah pada soal waktu ya. Waktu dan bahannya. Dan bahannya. Bahan segarnya. Jadi kalau ikan ya harus mulus bagus. Kelihatan fresh. Uh-uh. Jadi itu sebenarnya yang di foto itu rasanya juga belum tentu. Jadi tidak dipikirkan rasa kan Mbak, tapi hanya tampilan. Kadang-kadang diperlukan rasa. Oh, oke. Misalnya kalau masakan kari, dia nggak bisa cuma ikan di steam, dikukus dikasih bisa terus nanti santan. dibanjur gitu. Kan warna kuningnya nggak menyerap. Oke. Dia harus dimasak, tapi masak nggak boleh diaduk-aduk. Cuma disiram-siram aja, itu teknik. Oke. Gitu. Nah, Ada kayak bakar. uh-uh. Bakar bisa nggak dibumbuin kan nggak ketahuan. Hasilnya kan sama gitu. Jadi ada yang rasa itu pengaruh atau teknik memasaknya pengaruh. Terutama kalau terkait warna harus dimasak. Oh, gitu Kayak ya. bikin ayam panggang, nggak mungkin ayam itu semprot-semprot. Dia harus dipanggang di marinate Oke. supaya warnanya asli. Nah, bicara soal masakan kita ke dalam negeri, gitu ya. Banyak sekali masakan dari daerah di Indonesia, gitu. Itu kan ada keberagaman, Mbak. Gitu. Itu ada seorang food stylist tuh pasti harus mempelajari kan. Nah, Iya, harus setiap tahu. Mbak apa yang dari mana Mbak Sari mempelajari itu semua? Kebetulan gini, keluarga saya itu hobinya makan. Dari kecil ayah saya tuh rajin sekali ngajak ke macam-macam restoran. Mau restoran yang kelas deso, kelas menengah sampai yang anggo Atas. pakai garpu itu. Oke. Jadi kebetulan, ya bukan kebetulan gitu. Terus saya tuh senangnya history. Iya. Jadi waktu kuliah, semoga itu kan kalau orang cuma tuh makanan, kalau saya enggak, makanan itu kan ada ujungnya, ada asalnya dari mana? Itu saya karena saya kebetulan senang sejarah, saya bacalah sejarah. Jadi cerita tentang makanan itu gitu. Misalnya kita bicara pempek gitu. Ya. Pempek itu kan banyak sekali turunannya, derivatnya banyak sekali gitu ya. Itu Ada kan di panggang, Palembang. ada- Kenapa dia pempek? Karena dulu yang jual kakek-kakek Cina sebenarnya empek. Empek orang manggil gitu. Jadi gitu. hidangan itu empek-empek. Saya sendiri baru tahu Mbak. Gitu Pastinya ceritanya. juga para sahabat Zakat TV tidak banyak yang mengerti atau memahami cerita ini. Kebetulan ya. saya dulu di Femina nulis tentang pempek. Oh gitu. Jadi dia di Palembang itu dulu pedagang keliling. Iya, dia Jadi itu namanya aslinya Iya, begitu. itu sebetulnya hidangan transisi kan Palembang banyak Chinese-nya. Itu jadi Jadi itu kulturasi. kulturasi budaya. Iya. Oke. Orang Nah, Mbak Sari juga pastinya mempelajari masakan dari luar, ya kan, dari luar negeri gitu. Itu pada saat Mbak Sari tugas atau memang khusus ditugaskan begitu atau? dulu karena saya background-nya jurnalis, tentu kalau tugas selalu ketemu dengan chef-chef hebat. Oke. Saya selalu begini, dari dulu tuh entah kenapa saya segini, mumpung ketemu orangnya saya akan belajar banyak karena kalau sekolah pasti lama. Iya. Jadi saya nggak cuma wawancara standar, saya tanya yang lainnya. Di situ saya lihat belajar
kalau perlu praktek langsung. Jadi kalau misalnya jurnalis lain ada chef demo, siapa yang maju ke depan, dia, kalau saya maju. Jadi supaya Dan bisa itu sebenarnya feeling. kesempatan belajar Iya. ya Mbak? Jadi bisa feeling, misalnya ke Hong Kong belajar bikin dimsum. Jadi saya tahu melipatnya karena saya maju. Cuek aja. Nah, gitu. apakah seorang food stylist itu juga harus pintar memasak? Enggak tentu. Belum tentu. Tapi kalau punya background boga lebih menguntungkan. Karena dia bisa order. Dia nggak harus bikin sendiri. Misalnya gini, bikin tadi kue dimsum. lapis, Oke. bikin kue lapis masakan tradisional. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang setiap hari membuat. Karena lapisnya akan sama. Kalau saya pasti tebal tipis, tapi saya tahu betul. Nanti saya bisa order. Bikin 1 mm tebelnya, bikin 20 lapis warnanya ini. Saya bisa gitu. Karena Mbak Sari sudah tahu bahwa tingkat ketebalan itu sebenarnya standar. Iya. Dan bisa dilakukan. Iya. Oke, Mbak. Tapi saya nggak bisa semulus dia bikin. Iya. Karena nggak seperti lapis legit. Lapis legit yang benar itu lapisnya harus 30. Kalau nggak 30 sebenarnya bukan lapis legit. Jadi nanti kalau hitung aja 30 lapis legit betulan. Nah, iya deh. Mbak, ternyata menjadi seorang food stylist banyak hal yang dipelajari di situ gitu ya. Tapi para sahabat Zakat TV dan saya pastinya juga ingin tahu bagaimana sih konsep berbagi dari seorang Rinto Hapsari melalui profesinya sebagai seorang food stylist dan bagaimana aplikasinya untuk berbagi pada sesama ya Mbak. Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, mempelajari bagaimana menjadi seorang food stylist ternyata tidak ada sekolahnya. Tapi Mbak Sari jeli dan lihai untuk melihat celah-celah bahkan cerita-cerita di masa kecilnya untuk menjadi bahan belajar dan akhirnya berani memilih food stylist menjadi profesi. Nah Mbak, saya juga pengen tanya nih, kalau misalnya tadi kembali lagi ya, ini adalah soal makanan yang jadi objeknya, gitu, dia jadi foto modelnya. Itu berarti sementara sekarang banyak sekali media kan, ada media cetak gitu ya, atau ada yang bergerak gitu ya. Nah itu semua Mbak Sari sekarang juga bisa terlibat, atau khusus Mbak Sari saya hanya yang cetak? Sebetulnya kalau saya milihnya tuh bukan tipe medianya. Oh, okay. Jadi misalnya kan ada media cetak, ada audio juga kadang-kadang. Kalau audio radio itu biasanya bukan food stylist ya, food styling, tapi lebih tips masak. Itu juga saya bisa lakukan. Terus ini apa namanya untuk TV komersial yang cetak itu kan ada majalah, ada yang baliho, ada yang untuk restoran atau orang mau buka apa ya kayak bakery itu juga bisa. Nah, saya biasanya nomor satu tentu milihnya yang produk itu yang sesuai sama saya. Saya bisa nggak punya feeling nggak terhadap produk itu. Maksudnya karena saya pakai jilbab ya, tentu saja saya menanganinya produk yang memang saya tahu halal. Oh, oke. Iya, Gitu ya. Dan klien diberi pengertian seperti itu pun selama ini juga tidak ada kendala biasanya kan apapun. gini, Bu saya mau buka winery misalnya, Ibu bisa nulis sama stylingin wine. Bapak atau Ibu maaf saya tidak menulis tentang wine, walaupun saya tahu wine tapi saya tidak menulis tentang wine. Tentu saja saya juga tidak stylistnya. Nanti kalau wine gampang, fotografer aja bisa. Jadi memang food styling itu ada yang bisa dikerjakan oleh fotografer. Oh gitu. Ada. Seperti motret wine kan nggak perlu itu. Yang penting adalah sentuhan seninya itu ya, Pak? Karena ada fotografer yang bisa styling juga. Tapi kalau misalnya foto minuman yang perlu buih, nah disitulah perlu food stylist. Karena nggak mungkin fotografer bikin buih, karena dia pegang kamera. Gitu. Biasanya sih gitu, kayak
Bu nggak apa-apa Bu, misalnya Bu mau motret bir, saya nggak minum bir. Kalau tolong enggak minuman, kalau bir peletok saya mau Pak, saya canda-candain aja. Jadi pokoknya tetap Mbak Sari menjalankan profesi ini, tapi ada batasan-batasan tersendiri ya Mbak, ya, gitu, dan itu adalah bentuk konsekuensi gitu ya, yang memang kita sebagai Muslim juga harus kita patuhi ya Mbak. Iya kan mesti terintegrasi. Iya, kurang gitu. lebih begitu. Nah Mbak, meskipun ini bicara soal food stylist, ini sebenarnya untuk usia anak-anak bisa mempelajari itu? Enggak, kalau anak-anak belajar masak aja, mas saya juga bisa deh. Gitu ya, masak. Enggak, tapi belum, dia lebih tapi kepada bisa dilatih, menghiasnya misalnya, ya, misalnya gitu. dia membentuk menghias cupcake, terus mengisi pizza, misalnya gitu. Tapi sebenarnya apa yang harus dimiliki oleh seorang food stylist, gitu ya? Tadi kan ternyata tidak perlu dia bisa masak, gitu. Tapi apa? Jadi nomor satu tuh punya sense of art, Okay. itu harus. Jadi dia misalnya tahu warna, yang umum-umum aja, warna, bentuk, garis lengkung itu udah ada di darahnya. Kedua harus common sense. Jadi jangan misalnya kita mau ngasih settingan itu kan memberi nyawa. Jadi jangan, pokoknya kalau saya mengandalkan common sense. Nah common sense itu didapat dari mana? Didapat dari pengalaman hidup sehari-hari. Kita meletakkan diri kita tuh ada di mana begitu. Terus yang konyolnya saya suka milih kalau kliennya tuh nanti saya nggak cocok, gampang, maaf saya jadwalnya penuh gitu aja. Terus gitu ya? Terus harus banyak belajar apa aja. Jadi misalnya kayak tadi tukang lapis, pembuat lapis, itu saya lihat, belajar, saya ikut ngadoninnya, tapi saya nggak melapisnya. Itu kan pasti akan memberi pengalaman sehingga dia tahu ini temperatur berapa. Terus misalnya kalau untuk bakery, saya harus tahu adonan itu berapa lama nunggu. Jadi kalau kita order ke pastry chef, jangan main order aja, kan tahu. Oh proses ngembang sekian menit, jadi supaya kerjasama. Dan yang penting itu banyak melihat. Dia harus, kalau saya tuh rajin busak busuk Mbak. Jadi kayak bapak aku busak busuk baru dapat idenya. Jadi misalnya kayak ke Surabaya cari pisau abad itu, saya nggak cari yang ditata, saya cari yang di kolong. Jadi harus bisa melihat benda. Seperti dan tidak malas untuk mengulik itu pastinya. Enggak. Ya? Jadi kadang-kadang hunting cuma satu benda. Nah itu kan tadi tidak ada sekolahnya dan ilmunya pun satu-satu itu dikumpulkan sendiri oleh Mbak Sari dari kehidupan sehari-hari. Nah ini sekarang kita bicara tentang konsep berbagi, gitu ya. Mbak Sari ada nggak keinginan untuk mendokumentasikan itu dalam sebuah buku yang kemudian nanti supaya karena ini food stylist ini adalah semua ilmu baru, supaya yang umum lebih banyak tahu apa itu food stylist dan bagaimana kalau itu menjadi sebuah profesi. Seperti sih itu ide bagus, tapi saya sejauh ini bikinnya tuh buku masakan, karena backgroundnya boga ya. Jadi saya mau ngasih pelajaran the basic things, jadi ngenalin bahan segala macam. Kalau food styling itu kalau untuk dicetak dalam bentuk cetak buku kayaknya kurang hidup, kecuali dalam bentuk audio visual, dalam bentuk visual karena orang melihat. Nah untuk saat ini memang ada sebetulnya buku yang tentang food stylist, ditulis bukan oleh saya tapi narasumbernya teman-teman saya, tapi hasilnya menurut saya ya begitu aja. Kan itu cuma kalimat, sedangkan kalau food styling itu harus merasakan dan melihat. Dan itu bukan secara teoritis diajarkan ya, tapi dengan rasa. Gitu. Teman-teman food stylist ini punya asosiasi begitu? Nggak ada, tapi kalau di Amerika gini, fotografer buka food styling class, ada. Jadi dia disediakan macam-macam background, macam-macam piring, terus ada makanan, nanti dikasih tema, ada. Tapi di sini khusus itu belum ada. Teman fotografer saya pernah ada yang ngajakin. Ya saya mah nunggu ajakannya aja ya. Tapi Mbak Sari pernah nggak ada yang juga ingin seperti Mbak Sari? Artinya gini, mungkin dia sudah tahu, sudah punya sense of art gitu ya, dia juga sering mendalami, tapi juga ingin, kalau tadi Mbak Sari belajar dari teman yang bagian art gitu. Nah sekarang ada orang lain nih yang ingin berguru di Mbak Sari yang memang benar-benar sebagai food stylist. Ada kayak yang junior-junioran di majalah saya lama itu suka, Mbak Sari gimana? Saya kasih tau aja triknya. Tapi kan karena saya nggak di-hire sebagai guru tutorial, ya berarti kan nggak maksimal gitu. Iya. Karena orang sebetulnya seringkali juga gini, tidak menganggap penting pekerjaan food stylist. Karena dia pikir tukang masak juga bisa.
Padahal atau sebenarnya chef juga bisa. kenyataannya nggak kayak gitu ya Mbak. Belum tentu. Jadi kalau misalnya kayak ngerjain TVC juga, Mbak bikinin nasi goreng. Oh saya untuk film bukan untuk. Emang ada Mbak buat film? Iya kan produksinya mie, misalnya begitu. Oh, iya. Jadi benar-benar itu sesuatu yang baru. Dan tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga bisa disosialisasikan supaya orang lebih tahu. Harusnya iya, ada sih rekan yang memang dia rajin bikin, sering kali ngajak yuk bikin sokolan. Ya silakan aja, sama mau jadi gurunya gitu aja. Tapi kalau untuk merintis kan beda lagi ya biasanya ya. Gitu. Terima kasih ya Mbak sudah berbagi banyak tentang apa itu food stylist dan bagaimana menjalaninya. Sahabat Zakat TV, menghargai sebuah pekerjaan adalah tuntutan semua orang. Dan pastinya siapa lagi yang bukan menghargai kalau bukan diri kita sendiri. Dan salah satu bentuk menghargai adalah terus menggali. Seperti Mbak Sari yang meskipun food stylist ini tidak ada sekolahnya, tapi mengumpulkan ilmu-ilmu itu dari berbagai hal yang dijumpai Mbak Sari sehari-hari. Terima kasih telah berbagi Mbak Sari. Dan terima kasih untuk para sahabat Zakat TV. Bersama saya Devi Permanasari, kita akan berjumpa kembali di Suara Perempuan Muslimah dengan tamu saya yang inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak.